Wudhu adalah amalan bersuci yang disyariatkan dalam Islam guna menghilangkan hadas kecil. Utamanya diperintahkan sebelum melakukan sholat, tetapi banyak hadis Nabi yang menganjurkan untuk dilaksanakan pada banyak kesempatan lain. Bentuknya sepele sehingga banyak kaum muslim yang menganggapnya biasa-biasa saja. Banyak yang melakukannya sebagai rutinitas sebelum sholat. Padahal di balik amalan yang sepintas sederhana ini tersimpan rahasia dan keutamaan yang sangat dahsyat. Dalam Al-Quran, penjelasan tentang wudhu terdapat pada ayat ke-6 dari surah Al-Ma'idah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Surah Al-Ma'idah ini dibuka dengan perintah memenuhi akad-akad perjanjian. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran Surat Al-Ma'idah 1. Kemudian disusul dengan uraian tentang betapa Allah telah memenuhi pemeliharaannya kepada manusia dengan menyediakan aneka kebutuhan pangan dan biologis. Selanjutnya disebutkan pemenuhan perjanjian yang berkaitan dengan ibadah kepadanya, dan ini dimulai dengan solat karena solat adalah ibadah yang paling mulia setelah iman. Dalam konteks solat ini, terlebih dahulu diuraikan tentang wudhu, karena wudhu adalah syarat sahnya solat. Menyikapi hal ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ahli tafsir dan teologi, mengatakan, seolah telah terjadi akad perjanjian antara Allah dan manusia. Isi perjanjian itu berupa janji dari Allah untuk memenuhi pemeliharaannya kepada manusia, sedang di pihak lain, manusia harus memenuhi kewajiban penghambaannya kepada Allah. Secara lebih gamblang, tata cara berwudu ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Saat itu seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara berwudu?" Maka Rasulullah SAW meminta diambilkan air dalam bejana, kemudian membasuh dua telapak tangannya 3 kali, membasuh wajah 3 kali, dan membasuh dua lengannya 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya dan memasukkan 2 jari telunjuknya ke dalam 2 daun telinga dan mengusap bagian luar daun telinga dengan 2 ibu jari. Dan terakhir membasuh 2 kaki 3 kali. Selanjutnya beliau bersabda, "Demikianlah berwudu. Selanjutnya, barang siapa menambahi atau mengurangi maka telah berlaku buruk dan lalim atau berlaku lalim dan buruk." Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Di samping itu dianjurkan untuk berkumur dalam wudu dan membersihkan hidung dengan cara menyedot kemudian menyemburkannya lagi. Pemirsa Kesanah, syariat wudhu ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Adapun wudhu yang wajib, pertama, wudhu sebelum sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, termasuk sholat jenazah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah dan sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa Allah tidak akan menerima sholat tanpa bersuci. Kedua, wudhu sebelum tawaf, sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmizi dan Daruqutni dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tawaf adalah solat, hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan berbicara di dalamnya. Maka barang siapa berbicara saat sedang tawaf, hendaknya berbicara yang baik-baik saja." Ketiga, wudhu sebelum menyentuh mushaf Al-Quran. Hal ini didasarkan pada riwayat Nasa'i, Daruqutni, Baihaqi, dan Asram bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim surat kepada warga Yaman yang salah satu isinya adalah, tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Hadis ini menunjukkan ketentuan bahwa mushaf tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Apa yang dimaksud dengan suci? Apakah suci dari hadas kecil atau hadas besar, atau keduanya? Kata suci mengandung pengertian banyak makna, bisa diartikan dengan suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, suci dari najis, bahkan bisa diartikan dengan orang mukmin secara umum. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Makna lahirnya menunjukkan bahwa kata gantinya kembali kepada Alkitab Al-Maknun, yakni Lauh Mahfudz. Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang yang disucikan adalah para malaikat. Terkait dengan ini, Ibnu Abbas, Syabi, Dahak, Zaid bin Ali, Mu'aid Billah, Daud Az-Zuhiri, Ibnu Hazm, dan Hamad bin Sulaiman mengatakan bahwa orang yang sedang berhadas kecil boleh menyentuh mushaf. Adapun membaca Al-Quran tanpa menyentuh, maka para ulama sepakat membolehkannya. Pemirsa Kasanah, selain wudhu yang wajib dilakukan sebagai syarat sahnya sebuah ibadah, wudhu juga dianjurkan pada amalan-amalan tertentu. Anjuran ini tidak wajib tapi sunnah. Lalu kapan wudhu ini sunnah dilakukan? Pertama, sebelum berzikir kepada Allah. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Muhajir bin Kunfuts, bahwasanya dia pernah menyampaikan salam kepada Nabi SAW saat beliau sedang buang air kecil tetapi tidak menjawabnya. Beliau baru menjawab salamnya setelah mengambil air wudhu. Selanjutnya beliau bersabda, "Tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salamku selain ketidaksukaanku untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci." Qatadah, salah seorang perawi dalam rangkaian sanad hadis ini berkata, oleh sebab itu, Hasan Basri tidak suka membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah sebelum bersuci. Kedua, wudhu sebelum tidur. Nabi SAW bersabda, "Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat, lalu berbaringlah dengan posisi miring ke kanan, kemudian katakan, 'Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, mengarahkan wajahku kepadamu, menyerahkan urusanku kepadamu, dan menyandarkan punggungku kepadamu. Karena rasa harap dan takut, tidak ada sandaran dan keselamatan dari azabmu kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Jika kamu mati pada malam itu, maka kamu mati dalam keadaan fitrah. Jadikanlah doa itu sebagai kata-kata terakhir yang kamu ucapkan." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmizi. Anjuran ini kemudian ditekankan lagi kepada orang yang sedang junub, sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasannya dia pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami boleh tidur dalam keadaan junub?" Beliau menjawab, "Ya, jika dia berwudu terlebih dahulu." Aisyah radhiyallahu anha juga pernah menuturkan, Rasulullah SAW jika hendak tidur dalam keadaan junub, beliau mencuci kemaluannya dan berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat. Ketiga, wudu dianjurkan kepada orang yang sedang junub jika ingin makan, minum, atau ingin mengulangi. Hal ini berdasarkan hadis yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW jika sedang junub lalu ingin makan, minum, atau tidur, maka berwudu terlebih dahulu. Jika hadis yang dituturkan oleh Abu Sa'id, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, lalu ingin kembali lagi, maka hendaknya berwudu." Diriwayatkan oleh sekelompok rawi kenamaan selain Bukhari. Dalam riwayat Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim, mereka menambah redaksinya, dengan berwudu seperti itu akan lebih bersemangat. Keempat, wudu dianjurkan sebelum mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunnah. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah SAW jika mandi junub, maka memulainya dengan mencuci kedua tangannya, menyiram tangan kirinya dengan tangan kanan, mencuci kemaluan, kemudian berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat. Kelima, wudu juga disunahkan usai menyantap makanan yang tersentuh api. Abdullah bin Qorits suatu ketika melintas di dekat Abu Hurairah yang sedang berwudu, lalu berkata, "Tahukah kamu mengapa aku berwudu? Aku berwudu karena baru saja memakan sepotong susu padat. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, berwudulah karena menyantap makanan yang tersentuh api." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Keenam, memperbaharui wudu setiap sholat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menuturkan
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Andai aku tidak akan memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk berwudu setiap kali sholat dan bersiwak setiap kali berwudu." Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa berwudu padahal masih suci akan dicatat untuknya 10 kebaikan." Pemirsa Kesana, bersuci dengan wudhu tidaklah sekedar bersuci untuk melakukan ibadah, tapi wudhu sebenarnya sudah masuk dalam inti ibadah. Dalam prosesi wudhu sudah banyak pahala yang bisa diraih seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim atau mukmin ketika membasuh wajahnya dalam berwudu, dosa yang telah dilakukan matanya akan berjatuhan dari wajahnya bersama tetesan air wudunya hingga tetesan air yang terakhir. Jika ia membasuh kedua tangannya, dosa yang telah dilakukan kedua tangannya akan berjatuhan bersama tetesan air wudunya hingga tetesan air yang terakhir. Kemudian jika ia membasuh kedua kakinya, maka setiap dosa yang telah dilakukan oleh kedua kakinya akan berjatuhan bersama tetesan air wudunya hingga tetesan air yang terakhir, sampai akhirnya ia pun bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan perbuatan yang dinilai Allah dapat menghapus dosa-dosa kalian dan akan meninggikan derajat kalian?" Para sahabat berkata, "Ya, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Menyempurnakan wudhu meskipun dalam kondisi sulit, memperbanyak langkah ke masjid, lalu menunggu datangnya sholat berikutnya setelah mengerjakan sholat sebelumnya. Itulah yang dinamakan dengan ribat, siap siaga." Hadis riwayat Muslim. Begitu besar keutamaan wudhu yang tampak remeh ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh umatku kelak akan datang pada hari kiamat dalam keadaan muka dan kedua tangannya kemilau bercahaya karena bekas wudhu. Karenanya, barang siapa dari kalian yang mampu memperbanyak kemilau cahayanya, hendaklah dia melakukannya dengan memperlebar basuhan wudhunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Kesana, lebih jauh lagi wudhu ternyata memberikan efek yang luar biasa pada diri seorang mukmin. Ada seorang ilmuwan berkebangsaan Swedia bernama Robert Kennedy. Dia menemukan alat untuk memotret aura yang melingkungi tubuh seseorang. Setiap orang dari kita dikelilingi oleh aura dengan 7 lapis. Alat itu dia namakan dengan thermal viewer. Dinamakan demikian karena yang dipotret adalah pancaran panas yang keluar dari tubuh manusia, dan itulah hakikat aura. Alat itu berbentuk kamar persegi panjang. Pada kedua sisi panjangnya dipasangi kamera, masing-masing 8 buah. Sedang pada kedua sisi lebarnya juga dipasangi kamera, masing-masing 4 buah. Adapun orang yang auranya akan difoto berada di tengah-tengah. Setelah menangkap aura yang memancar dari tubuh manusia, Robert Kennedy mengurainya dan ternyata ditemukan 36 juta warna. Dengan alatnya, ilmuwan ini mengambil 50.000 gambar aura di Eropa. Dari semua gambar itu, dia menemukan bahwa warna-warna di dalamnya terbagi secara tidak teratur. Maka dia pun menyimpulkan bahwa bisa jadi memang seperti itulah karakter aura yang melingkungi tubuh manusia. Warna-warnanya tidak teratur dan tumpang tindih. Hingga pada suatu hari ada orang asing yang ingin difoto auranya, dan setelah difoto hasilnya sangat mengejutkan. Gambar yang didapat sangat teratur, batas antara warna yang satu dengan yang lain sangat jelas. Sang ilmuwan heran lalu mengulangi pengambilan gambar sebanyak 12 kali dan hasilnya tetap sama. Robert lalu bertanya kepada orang itu yang ternyata seorang muslim bernama Muhammad. Dia bertanya tentang apa yang biasa dilakukannya hingga auranya teratur. Orang itu menjawab, "Wudhu." "Apa itu wudhu?" tanya Robert. Orang itu menjawab, "Mandi Islam." Sang ilmuwan penasaran dan ingin mencobanya. Orang asing muslim itu mengatakan, kalau untuk Anda tidak cukup hanya berwudu, tetapi harus mandi secara keseluruhan dan mengganti baju dengan yang bersih. Dia pun mandi lalu berganti baju kemudian diambil fotonya. Akan tetapi hasilnya masih tidak teratur. Selanjutnya dia melakukan wudu padahal dirinya non-muslim. Setelah difoto, ternyata hasilnya warna auranya mulai teratur. Kemudian dia mengulang wudunya dan ternyata hasilnya semakin cerah dan semakin teratur.
Setelah itu dia mengajak 37 orang kawannya untuk melakukan hal yang sama dan ternyata hasilnya juga sama. Akhirnya dibacakanlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa kaum muslim pada hari kiamat nanti akan bersinar wajah dan tangan mereka. Maka Robert Kennedy beserta 37 orang kawannya itu masuk Islam secara bersamaan. Itu terjadi karena wudhu. Pemirsa Kasanah, wudhu memang syariat yang tidak biasa. Begitu besar keutamaan orang berwudhu, baik untuk melakukan amalan wajib maupun sunnah. Namun wudhu juga memberikan efek lain pada tubuh seseorang. Wudhu secara berulang-ulang akan membersihkan seluruh permukaan kulit yang berpotensi dihinggapi kotoran secara terus-menerus. Selain membersihkannya dari debu dan kuman-kuman, memijit anggota wudhu dengan air suci membantu melancarkan aliran darah, melancarkan sistem saraf, dan membuang sampah-sampah beracun. Dua tangan adalah anggota tubuh yang paling banyak membawa dan kemudian memindahkan kuman. Sebagian besar penyakit sistem pencernaan dan pernafasan baik yang disebabkan oleh virus maupun mikroba berpindah dari satu orang ke orang lain melalui tangan. Bisa melalui jabat tangan secara langsung, membawa makanan atau menyentuh benda-benda yang tercemar karena tersentuh oleh tangan-tangan kotor. Oleh karena itu, kedua tangan harus dicuci 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam wadah air wudhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidur di pagi hari, hendaknya tidak langsung memasukkan tangannya ke dalam wadah air hingga mencucinya 2 atau 3 kali, karena dia tidak tahu di mana posisi tangannya itu semalaman." Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Bukhari, dan Muslim. Lalu apa hubungannya semua gerakan dan prosesi wudhu dengan kesehatan? Nah pemirsa, jangan kemana-mana, Kasanah akan segera kembali. Banyak kuman yang tumbuh di dalam mulut karena memakan sisa-sisa makanan yang terselip di sela-sela gigi, sehingga menimbulkan asam-asam dan sekresi-sekresi yang berpengaruh negatif terhadap kesehatan gigi dan gusi. Dengan berkumur 3 kali setiap kali wudhu, 5 kali sehari sejumlah besar dari kuman-kuman itu akan hilang. Memasukkan air ke dalam lubang hidung kemudian menyemprotkannya lagi akan menghilangkan zat-zat lendir, debu, dan kuman. Penelitian kedokteran membuktikan bahwa memasukkan air ke dalam lubang hidung, kemudian menyemprotkannya lagi sebanyak 3 kali setiap kali mengambil air wudhu, akan membunuh 11 jenis mikroba yang berada di dalam hidung dan berpotensi menyebabkan gangguan sistem pernafasan, infeksi paru-paru, dan alergi. Cuci muka 3 kali tiap menjelang sholat memiliki manfaat besar dalam menghilangkan debu yang menumpuk di wajah. Sementara memijit kulit muka terutama dengan air dingin akan menyemangatkan kulit muka dan pada gilirannya akan menjaga kelenturan jaringan dan menambah vitalitas dan kecerahan kulit. Di samping itu, air dingin dan suci akan membersihkan mata dan melindunginya dari kekeringan dan kemungkinan terserang sejumlah penyakit. Aliran darah di ujung tangan dan lengan serta ujung bawah kaki dan betis lebih lemah jika dibandingkan dengan organ-organ dalam. Oleh karena itu, mencucinya secara berulang-ulang disertai pemijitan akan melancarkan aliran darah yang ada di situ dan selanjutnya menambah kesemangatan tubuh. Pada 2 telapak kaki juga terdapat refleksi dari seluruh anggota tubuh, sehingga dengan mencuci dan memijitnya akan menimbulkan rasa nyaman dan tenang. Dalam wudhu juga disunahkan untuk menyela-nyelai jari-jari tangan dan kaki. Ada beberapa jenis kuman dan parasit di sela-sela jari, sehingga dengan mencuci dan menggosoknya akan membantu membersihkannya, menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya pemborokan. Rangsangan dari aktivitas wudhu juga muncul ke seluruh tubuh, khususnya pada area yang disebut titik aktif biologis. Ini mirip dengan titik-titik refleksi teknik Cina. Dr. Magomedov, seorang pakar Dagestan State Medical Academy, Republik Rusia, menyatakan bahwa 61 dari 65 titik refleksi Cina berada pada anggota badan yang dibasuh air wudhu. 5 titik lainnya terletak antara tumit dan lutut. Bagian ini juga merupakan wilayah wudhu yang tidak diwajibkan. Selain berpengaruh secara fisik, wudhu juga mampu menenangkan jiwa yang cemas, menurunkan debar jantung, dan memadamkan api kemarahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Marah berasal dari setan, sedangkan setan terbuat dari api. Sementara api akan padam dengan air, maka jika salah seorang di antara kalian marah, hendaknya berwudhu." Hadis riwayat Abu Daud. Nah, pemirsa Kasanah,
Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa memelihara wudhu, sehingga kelak pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan bercahaya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentangkan tangannya